Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo wong apa nang Brunei, tapi sekarang lagi nang Indonesia. Oke, di kesempatan videoku kali ini harap mau menjawab pertanyaan atau komen-komen yang ada di video YouTubeku yang di channel ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang proses prosedur syarat-syarat untuk bekerja di negara Brunei Darussalam. Kenapa aku buatnya di alam? Ya karena ngerasa sejuk seperti di kampung gitu ya. Memang di kampung. Oke, nggak usah berbanyak lama-lama lagi, nggak usah bercakap lama lagi. Pertanyaannya adalah yang pertama ya, berapa umur maksimal jadi TKI Brunei Darussalam? Itu pertanyaan dari siapa ya? Di komen ada di video, aku lupa namanya. Jadi aku nggak sebutin nama ya, hanya pertanyaan-pertanyaan aja. Silahkan kalian cek di kolom komentar, ada yang bertanya itu dan namanya siapa. Oke, dan yang tadi adalah berapa sih maksimalnya bekerja di Brunei, umur gitu ya, umurnya maksimalnya berapa bekerja di Brunei. Jadi kalau umur bekerja di Brunei itu sebenarnya 35 tahun, bahkan ada yang juga yang lebih, tapi mereka sudah lama gitu. Kalau baru mungkin rada berat ya, kalau misalkan dari umur 40 baru mendaftar itu kayaknya susah gitu. Kamu ya memang bisa lah, tapi dengan sektor-sektor tertentu yang tidak memandang umur, hanya skill gitu ya. Jadi maksimalnya untuk prosedur awal itu biasanya 35 lah, seperti itu ya. Oke, dan pertanyaan kedua, gimana cara masuk Brunei, visit dan syarat-syaratnya? Jadi banyak sekali teman-teman yang pengen masuk ke negara Brunei dengan cara visit, atau dengan cara berkunjung, atau dengan cara menjenguk saudara yang ada di Brunei. Itu sebenarnya banyak sekali teman-teman atau orang-orang kita gitu untuk masuk ke Brunei dengan cara melancong ya, atau visit. Sebenarnya boleh-boleh aja kalau memang benar-benar kita visit atau kita melancong atau kita berpiknik atau bertamasya ke sana untuk main-main gitu atau berwisata, itu sebenarnya boleh-boleh saja. Kenapa? Ya karena memang terbuka gitu, negara Brunei ini terbuka untuk orang luar yang mau berkunjung ke negara Brunei. Tapi juga kebanyakan ada juga lah beberapa orang yang memanfaatkan hal tersebut dan malah dilakukan untuk bekerja gitu. Itu yang bahaya, itu yang melanggar hukum, itu yang nggak boleh gitu. Dan syaratnya masuk visit itu sebenarnya sangat simpel ya untuk saat sekarang ini, karena aku langsung info dari temanku yang ada di KBRI Brunei. Syarat utama masuk Brunei atau visit itu yang pertama adalah tiket PP. Tiket bolak-balik. Contoh ya, tiket itu dari Jakarta ke Brunei, nanti dari Brunei ke Jakarta dengan maksimal 14 hari. Itu sudah maksimal ya. Jadi ada tiket PP. Kemudian ada satu lagi namanya surat asuransi atau insuran vaksin. Asuransi vaksin kalau tidak biasanya disebut kayak gitu. Jadi kalian harus membawa asuransi vaksin, tiket PP sama paspor yang masih berlaku gitu ya. Nggak perlu apalagi, hanya itu sama uang lah. Uang biasanya ada uang tunjuk untuk ditunjukkan, itu yang dulu pakai naik bus gitu ya, atau naik bis gitu ya Mas Bro. Oke, pertanyaan berikutnya, kalau mau proses di PT itu PT-nya di mana? Itu pertanyaan yang ketiga. Sebenarnya gini, proses PT itu ada dua. Yang pertama proses PT mandiri atau proses calling visa, biasanya disebut calling visa. Jadi sebagai contoh ya, jadi kita misalkan punya teman atau saudara yang ada di Brunei, kemudian teman kita atau saudara kita itu punya kenalan bos atau yang mau ngejamin dan bisa mengeluarkan visa, dan nanti visa tersebut dikirimkan ke pekerja yang ada di Indonesia karena sudah mengenal bosnya. Jadi
langsung terus direct ke perorangan, yaitu langsung ke pekerja, itu namanya calling visa ya, atau memang membutuhkan. Nah itu bisa diproses mandiri atau ke PT langsung gitu, untuk namanya tumpang proses, tapi tetap pakai PT resmi, agen resmi gitu. Dan yang kedua adalah pakai jasa sponsor. Perbedaannya di sini calling visa sama jasa sponsor, biasanya kalau yang pakai jasa sponsor ya memang sih sama-sama visa turun, cuman biasanya ada kalau perusahaan-perusahaan besar di Brunei itu atau company-company besar di Brunei itu memakai jasa agensi. Nah, agensi ini bekerja sama dengan agensi Brunei dan agensi Indonesia untuk menyalurkan tenaga kerja. Jadi banyak sekali agen-agen atau sponsor-sponsor yang menawarkan karena sudah ada kerjaan, cuman biayanya agak sedikit mahal gitu. Biasanya juga banyakan yang potong gaji gitu. Itu perbedaannya sih, sedikit perbedaannya di situ. Jadi yang ya terserah kalian pilihannya. Yang misalkan kalau nggak ada saudara, kalau nggak ada saudara atau nggak ada teman atau nggak ada peluang, ya nggak apa-apa ikut sponsor. Cuman ya biayanya agak sedikit mahal, sedikit tinggi. Jadi ya kembali ke kalian, kembali ke teman-teman pilihannya yang mana gitu ya. Dan misalkan ada yang tanya gini, Bang, cariin lowongan pekerjaan, carikan lowongan pekerjaan. Sebenarnya bukannya nggak mau ya, tapi sudah aku bahas di video sebelumnya bahwa memang udah nggak mau lah nyari-nyarikan orang yang belum betul-betul mau bekerja dengan serius gitu. Ya teman-teman, mudah-mudahan itu menjawab. Dan PT-nya di mana ya? Kalau aku sih dulu PT-nya di Jakarta Timur apa ya? Itu di nggak jauh dari Kampung Melayu, namanya PT Fortuna Tama Insani. Ya, karena aku juga lama nggak kesana dan aku pun nomor kontak yang punya PT juga nggak ada, jadi kemungkinan nanti pun aku tetap ke sana karena aku masih ingat alamatnya. Jadi kalau misalkan visa aku sudah siap pun aku langsung ke sana gitu ya. Jadi untuk alamat detailnya aku lupa gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya yang terakhir ya. Sampai di Brunei medical lagi enggak? Oke. Jadi sebenarnya ada 2 kali medical ya. 2 kali medical. Jadi gini, setelah visa siap ya, setelah visa jadi itu kita ke PT gitu. Kita ke PT dan di PT itu harus medical ya. Jadi sebelum proses berlanjut gitulah. Jadi kita ke PT dulu, kita kasih berkas kita, dokumen kita. Kemudian dari PT dianjurkan untuk medical. Itu yang pertama, medical. Kalau misalkan sudah fit, baru berkas medical dan lain-lain dokumen dibawa ke embasi Brunei yang ada di Jakarta dengan atas nama PT tersebut gitu. Nah kemudian kalau sudah proses visa jadi dan PAP jadi, PAP lah nah sekarang, atau pembekalan sampai itu terakhir pembekalan PAP itu pembekalan akhir pemberangkatan. Nah kalau sudah jadi itu kemudian sampai di Brunei itu medical lagi. Untuk apa? Untuk mengecek kesehatan kita yang kedua. Jadi ada lapis-lapisnya lah. Kalau memang di Jakarta fit ya otomatis di Brunei memang fit lah. Dan untuk memproses selanjutnya. Jadi memang kalau sudah sampai di Brunei medical lagi. Gitu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah bertanya. Dan mudah-mudahan ini menjawab teman-teman, karena aku kadang sibuk untuk ngebales teman-teman yang ada di komen juga. Aku balas pakai video ini, mudah-mudahan menjawab. Mudah-mudahan bisa bisa dimengerti lah ya bahasaku ini yang belepotan masih. Minta maaf dan jujur aku pun mau berangkat lagi, cuman masih proses juga. Ada juga sih ada pertanyaan-pertanyaan tambahan ya. Jadi berapa lama sih biasanya proses visa? Itu bervariasi ya. Ada yang kadang cepat, ada yang kadang lama. Ada yang terakhir aku interview itu 1 bulan kah? 1 bulan sudah siap. Ada juga yang komen ada 3 bulan belum jadi, ada sampai 4 bulan belum jadi. Itu relatif lah, tergantung pengurusannya atau mungkin keberuntungan juga sih gitu ya. Jadi memang macam-macam kalau untuk lama dan enggaknya gitu. Mungkin video berikutnya akan bahas tentang apa sih kepentingan LD itu gitu. Apa sih kepentingan surat-surat yang resmi di sana dan bagaimana sih proses-prosesnya yang memang harus benar-benar resmi gitu kan. Nantilah di video selanjutnya. Ini hanya menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa menjawab.
dan mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Terima kasih, tetap tonton terus video ini dan dukung terus channel ini untuk mengetahui atau belajar bareng-bareng bagaimana sih menjadi TKI Brunei lah khususnya, biar kita jadi jadi orang yang lebih pintar lagi menyikapi proses-prosesnya gitu ya. Yaudah, cukup sekian videonya, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam orang Apak, orang Apak, orang Pen.